Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Seluruh jamaah yang tergabung di Aula Iwanit on Air pagi hari ini tanggal 17 April. Qaulina alhamdulillah wa syukurillah. Kesempatan yang berbahagia ini kita masih bersama-sama melaksanakan satu anjuran dan harapan kita sebagai umat, sebagai makhluk Allah yang terbaik untuk selalu menjaga diri kita untuk tidak menjadi hamba yang rugi, karena menjaga 3 hal yang Allah bersumpah jika melakukan 3 hal ini tidak pernah rugi. Yang pertama, amanu, orang yang selalu menjaga imannya. Wa amil sholihah, dan orang yang selalu berbuat melakukan hal-hal yang baik, yang soleh, walaupun sekecil apapun. Yang terakhir yaitu watawasau bil haq watawasau bis sabar. Ini yang kadang-kadang sering terabaikan, dan jika yang tidak lupa atau mengabaikan, melakukan, kadang-kadang salah langkahnya, bukan salah niatnya, salah langkahnya, sehingga watawasau bil haq watawasau bis sabr itu tidak efektif dan tidak mengenai dengan spesifik atau mengenai langsung kepada orangnya tanpa menimbulkan yaitu masalah lain. Yang masalah itu adalah ada di setiap manusia, termasuk kita, termasuk saya dan Nyong. Apa itu? Wa ukhdiratil anfusus suhha. Wa ukhdiratil antena hadirakan anfusu ing saben-saben anfus. Ya menungso saben-saben apa jenengane awak-awakan.
Ya setiap kita as-suha ing apa rasa medit, rasa pelit, rasa ya tidak menghargai orang lain. Ini yang sangat sulit sekali dalam watawasau bil haq watawasau bis sabr kalau tidak tepat sasaran. Nah, ternyata ya watawasau bil haq watawasau bis sabr bisa mengenai sasaran dengan tepat. Itu adalah harus memperbesar, memperkuat yaitu tangan Allah atau kehadiran Allah atau kekuatan Allah harus dihadirkan. Kalau tidak, gagal. Apa itu? Yaitu berjamaah. Berjamaah itu bisa kumpul dalam acara apa? Dalam acara yaitu bermajlis. Karena yadullahi fauqal jamaah. Tangan Allah, kekuatan Allah itu adalah di atas atau mengikuti yaitu jamaah, mengikuti kumpulan seseorang. Nah, ini sangat adil sekali. Apalagi hal yang baik. Itu apa namanya ya? Ya kekuatan kumpul seseorang. Ya, yang baik itu kalau tidak dilakukan dengan benar atau dengan manajemen yang baik, itu akan terkalahkan dengan kumpulan yang dia itu adalah memanajemen dengan baik. Apa itu? Nah, ini sebelum kita lanjut, mumpung lagi ingat untuk mengingatkan kita bersama, apa itu? Yaitu apa yang disampaikan oleh sahabat Ali kalau kalmallahu wajah. Apa itu? Hakun bila nizam yaghlibuhul batil binizam. Hakun, sesuatu yang baik bila nizam. Nizam ini adalah sesuatu manajemen. Manajemen itu yang mencakup apa namanya? Teori dan praktek. Yaitu termasuk bagaimana biar jamaah solid dan kuat. Kalau tidak begitu, maka yang libhul batil binidham, maka akan terkalahkan dengan sesuatu yang buruk, tapi dia dengan nizam. Ya gampang lah. Ya satu orang baik, ustadz atau siapa, ya kumpulannya hanya 3. Nah sekarang ya disuruh untuk melawan apa geng yang kumpulannya 100. Kira-kira yang 3 itu mempengaruhi yang 100 apa yang 100 membuat gentar yang 3? Jawabannya? Jawabannya? Yang 100 membuat gentar yang 3, Pak. Iya, padahal geng itu jelas dia itu perbuatannya itu salah. Nah, tapi yang 3 dia itu benar akan minder ya berkumpul di apa namanya? Jadi yang 100 tapi geng. Ya kalau tidak percaya silakan saja. Satu di antara jenengan pakai jilbab. Kumpul di antara teman-teman jenengan yang nggak pakai jilbab. Kira-kira yang minder siapa? Halo? Yang minder yang nggak pakai jilbab, Pak. Oh, masa? Satu orang pakai jilbab, terus kumpul di orang-orang yang pakai rok mini, joget-joget, kan jenengan nuntuk di situ. Kira-kira yang minder itu siapa? Yang dicemooh itu siapa? Yang minder tetap yang nggak pakai jilbab, Pak. Oh, masa? Kembali itu. Pakai jilbab, Pakai jilbab apa? Nggak ada temannya. Merasa minder karena nggak ada temannya.
Ya kalau tak ada teman cuma satu dua, padahal di antara mereka yang 100 itu nggak ada yang pakai jilbab, bahkan pakai rok mini, pakai kotangan tok, wes sampean lah uang sok suci ya paling diwadani ngono. Walaupun hanya itu, tapi sebaliknya genuan 100 orang bahkan 1000 orang pakai jilbab, ada 1-2 yang tidak pakai jilbab, dialah yang minder. Nah ini kekuatan ini. Padahal nggak ngapa-ngapain, nggak perang, apalagi perang. Ini jelas kan? Itu. Jadi begitu, hanya minder-minderan Pak aja. Yang menang adalah yang banyak. Inilah pentingnya berjamaah. Oke, kita lanjut. Untuk hari ini, nah kita menyampaikan satu ya hal yang berhubungan dengan sesuatu yang akan mendekat, yaitu terjadi, yaitu masalah haji, yaitu masalah haji yang nanti berhubungan dengan korban dan sebagainya. Kemarin sudah saya sampaikan haji akbar. Masih ada yang ingat apa itu haji akbar? Secara singkat saja. Haji akbar adalah halo. Wah, ini sekaligus untuk uji ketangkasan. Haji akbar adalah kosong 105, tidak ada yang jawab. Ayo sing kendel ya. Apa itu haji akbar? Haji akbar yang waktu wukuf di Arafah apa? Bener nopo Ya. Pada Zulhijjah, Zulhijjah, apa Pak? Ya, sudah. Waktu wukufnya di Arafah. Waktu hari Jumat. Nah, itu pentingnya itu. Jadi haji akbar adalah waktu wukuf di Arafah itu bertepatan hari Jumat, itu namanya haji akbar. Wah, ini ya, ini secara ini sudah saya sampaikan, itu bagus sekali dan itu diharapkan oleh semua orang. Nah, tapi ada satu hal yang malah justru kadang-kadang dihindari, yaitu khususnya adalah bagi pengelola Haramain, yaitu Arab Saudi. Itu sering pada saat saya di sana itu juga terjadi. Hari ini pun ya masih kita lihat. Kalau wukufnya kok bertepatan di hari Jumat, nah itu ya sangat dihindari kadang-kadang. Ya nggak tahu hitungannya gimana, tapi karena ada risiko, ya ada risiko duniawi. Ya, yaitu kalau dilalah hari Jumat kadang-kadang pas hari Jumatnya tanggal 30, nanti dihindari Nah, bulan itu di hari di Kamis tanggal 20, setanggal 10-nya kalau hari Jumat. Nah, itu jauh-jauh itu menetapkan tanggal 1-nya itu melenceng. Jadi biar tidak tepat. Ya, ini sering terjadi kayak gitu, tak paham itu, tapi ya Allah alam. Nah, karena apa? Karena untuk khususnya adalah Arab Saudi itu adalah pengeluaran sangat luar biasa, khususnya adalah pemerintah untuk membayar PNS atau petugas-petugas. Jadi kalau hari pas wukuf dari Arafah haji akbar itu sudah libur total. Ada ya kalau jenengan di Taiwan itu bonus bulan ke-13, ada ya bonus bulan ke-13. Ada yang pegawai negeri di Indonesia itu dengar. Ya ada itu, tapi di Taiwan juga ada kok. Nah ada waktu yang di pabrik-pabrik itu, yaitu bonus ya bulan ke-13. Nah kalau di Arab Saudi itu apa? Yaitu tadi bonus, yaitu 1 bulan full gaji sana untuk seluruh
apa pegawai-pegawai pemerintahan dan swasta. Luar biasa itu berarti. Wah, mulane wis dihindari ae. Wis wallahu alam, Bun. Urusane. Oke, kita lanjut dengan apa namanya berziarah ke makam Rasulullah SAW. Orang yang berhaji itu setelah sampai ke Madinah itu biasanya mereka ya kecuali apa namanya sholat arba'in di sana ya sholat arba'in betul, dan dia adalah ziarah. Lah apa keutamaan daripada ziarah makam Rasulullah SAW? Ini yang sudah di Arab Saudi, yang sudah kesempatan ibadah haji tentunya ya apa namanya sudah pernah. Kalau yang belum semangat. Kalau saya pernah sudah. Dan alhamdulillah hajinya adalah haji super plus. Kalau haji plus sekarang berapa itu? Ini teman tetangga saya ada anaknya sukses semuanya, orang tuanya dihajikan plus berapa 700 juta, karena satu orangnya adalah 350 juta. Itu haji plus. Nah, padahal saya super plus. Iro rakyat mesti kaget dengan alas. 701 orang itu, Pak. 701 orang sekarang. Oh iya makanya. Nah itu plus. Nah kalau saya super plus. Nah yang apa plus, itu istimewanya? Yang plus. Lah yang plus. Nah, saya enggak super plus, bukan plus plus. Nah karena apa? Bagi mereka yang plus itu hotelnya adalah di sekitar Haromain. Begitu bangun turun langsung di apa namanya di depan pelataran masjid, langsung masuk ke masjid. Hebat kan? Hebat. Tapi kalau saya enggak, saya lebih hebat, super plus. Begitu bangun sudah di dalam masjid. Hebat lagi enggak? Aduh, orang ini sih Hebat, Pak. orang ini sih percaya. Tidurnya di masjid. Hebat sekali, Pak. Hebat kan? Nah, iya, ya karena itulah saya super plus karena turun neneng masjid. Nah, kalau lagi mau dipel ya lah ya. Nah, harus dipel kon minggat ngisi. Ya udah, itu aja tidurnya nggak bisa, itu tidur sembarangan kayak orang itu sampai apa namanya merobohkan diri itu enggak. Ini karo ngatek, ya karo jeko. Kalau lendean, gitu tangi kaget diurak, wih, nang jero masjid, nah super plus kan, saya percaya ya, kalau saya itu hajinya super plus, sudah percaya? Berarti pribadi ya, Pak ya? Saya tidak pernah hilang dengan temennya, karena nggak punya teman sendirian. Gitu, yo. Gitu. Nah pernah ya pengalaman, pernah ketemu cewek 60-an ya, di Masjidil Haram, orang Semarang, dia lagi nangis-nangis. Sudah membayangkan cewek 60-an? Siapa dia? Sholat tangga. Cewek 45, udah paham? Yaitu nenek-nenek tua, dia nangis, nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya orang Semarang cuma bahasa Jawa. Wah dia itu nangis ya, ketemu orang yang pesek-pesek malah orang Cina, ya ketemu orang pesek malah justru orang apa namanya luar Jawa. Tidak bisa bahasa Jawa, itu nangis itu ngeru gitu di situ. Saya tak liatin, tak dengerin ini. Aku piye, aku kok ini, iku hilang, aku nanti ponco ini ngendi, wah nangis gitu. Tapi pakai bahasa Jawa. Nah begitu saya itu polisi ngerubut buahnya itu. Nah setelah itu saya ngesol ke sana, Mbah jenengan saking pundi, wah aku tuku
putuku diambungi sama mambukin. Halo, Iya, Abah. percaya nggak kalau saya itu diciumin cewek? Saking Nggih senengnya, spontan mungkin apa nggih? apanya? Spontan karena bahagia Saking bisa menemukan bahagianya orang sampai nggak ada Indonesia. nggak ada Nggih. yang respon, nggak ada yang respon, semuanya cuma kebingungan dia bisanya bahasa Jawa. Begitu saya ngomong baik saking pundi langsung dirangkul, masya Allah, Saya putuku. ketemu Tuh, ini serak karu-karuan banget ini. Mosok di Masjidil Haram malah saya dicium cewek ini. Kayaknya pengalaman itu baru saya kayaknya, karena saya lihatnya saya muat sampai begitu langsung. Lah baik pundian nih, aku Semarang tuh. Lah terus baik temen kita pundi, ya mboh aku ya ora ngerti. Cabe anunya. Nah, polisinya itu sampai ngecumi jempol saya. Terus akhirnya gelangnya tak lihat, gelangnya itu apa namanya maktabahnya tak lihat, tak antar sampai sana. Nah, itulah ada polisi juga yang awal saya itu ke sana. Setelah sampai sana sudah di depan pintu maktabnya atau apa namanya ya kantornya atau mungkin itu apa namanya hotelnya ya, karena dia itu kan gaji biasa jadi hotelnya nggak begitu baik, jauh gitu. Nah, sampai sana itu niki mbah nih penginapannya udu iki wah orang anda paham sama sekali, jadi nggak pernah niteni. Terus setelah sampai sudah tunggu sini mbak, baru kita undang nih ada orang yang situ, pak niki jamaah jenengan saya enggak niki digoleki niki pun pun aja sedino. Nah Allah, alhamdulillah pengalaman. Aduh. Saya bayangin pada saat itu ya Allah, umpama waktu itu saya bujang kayak yang dua putu tiga no tenang. Ya udah itu pengalaman. Maka dari itu jenengan yang belum ke sana, ayo semangat untuk bisa sampai ke sana. Oke, walaupun apapun caranya. Tapi kalau untuk lewat apa namanya sekarang kerja di Saudi sudah mungkin tertutup ya, khususnya bagi perempuan karena banyaknya apa namanya pelanggaran apa yang berhubungan dengan apa namanya pribadi. Kalau saya dulu dengan adik saya 2 perempuan semua ya, dari adik saya itu kan saya ya adik saya 3 ke bawah perempuan semua, terus ke atas perempuan, terus laki-laki perempuan laki-laki perempuan laki-laki, berarti 9 bersaudara saya, tapi yang satu meninggal dulu waktu perempuan yang itu Adimbara. Nah itu jadi saya itu paling gagah di tengah-tengah itu dulu, paling ngayal, paling nakal ya, karena di atas perempuan di bawah perempuan yois menangan sudah gitu, mulai nakal karu-karuan. Ya itu pengalaman hidup. Oke, kita lanjut ya, walaupun apa namanya ya tidak harus selesai, tidak apa-apa. Ini pengajian kayak gini saya apa namanya saya dapatkan itu dari Syekh Dimyati Al-Madani itu dulu ngaji kadang-kadang musyarat itu ceritanya panjang-panjang, tapi karena itu pengalaman penting jadi biar apa namanya jadi ya apa namanya ya introspeksi untuk kita, khususnya yang di sana dan sebagainya, jangan sampai hilang. Nah itu linglung hilang maka repot di sana. Bagi yang rencana mau haji, yo silahkan. Sekarang haji sudah banyak apa namanya ininya ya, cuma hati-hati saja. Kadang-kadang ada yang apa namanya ya ilegal atau sebagainya. Sekarang ada utangan haji dan sebagainya. Ya, tapi kalau yang utangan kayaknya yang benar-benar utang itu tidak bohong. Yang dibohongin kadang-kadang ya itu tadi, yaitu kadang-kadang ya so bikin syarat-syarat yang apa bayar sendiri, yang lainnya itu nanti dari sana. Kadang-kadang cuma diambil uang syaratnya doang. Aduh, kadang-kadang masya Allah. Ya kita lanjut.
Nah, waktu melaksanakan ibadah haji, merupakan kesempatan emas bagi orang ya muslim untuk melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya. Nah, beribadah di haram atau di haramain Mekah Madinah mempunyai keutamaan yang lebih dari tempat-tempat yang lain. Di sana dapat banyak ya saksi dan bukti sejarah tentang keagungan Islam. Makam Rasulullah adalah salah satu tempat di antara sekian banyak tempat mulia yang terdapat di Haramain. Belum lengkap rasanya jika orang yang melakukan ibadah haji ia tidak berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Bagaimanakah hukum berziarah ke makam Rasulullah? Itu pertanyaannya. Jawabannya adalah berziarah ke makam Rasulullah SAW adalah sunnah hukumnya. Lebih-lebih bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji, sebagaimana yang disebut di dalam sebuah hadis. Man ja'ani, ini adalah hadis dari riwayat Daraqutni. Man ja'ani zairan lam tad'uhu hajatan illa zarati kana haqqan 'ala Allah ta'ala an akuna syafi'an yaumal qiyamah. Man sapa bae wong ja'ani nekani ya nekani ing ingsun Kanjeng Nabi zairon hale ziarah ya zairon hale ziarah. Ini hadis ini disampaikan sebelum wafat. Ya tad'uhu yo ngarep-ngarep hu ing sapa wong man hajatan ing yo hajat di sini adalah ya keinginan atau tujuan illa ziarati, hanya karena kepingin ziarah saja. Jadi tidak ada hajat untuk berdoa dan ya macam-macam. Pokoknya niat kepingin ziarah. Karena ono sopo man, karena ono sopo ingsun hakon ya hak yakin Allah ing atase Gusti Allah benar-benar an akuna ing yen to ana sapa ingsun syafi'an ing dadi wong kang nyafaati ing man mau yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Ini salah satu amalan yang pakai duit ya, yang pakai duit. Untuk yang lain masih banyak. Baca sholawat terus saja itu ada jaminan disyafaati bagi yang belum ke sana. Tapi bagi yang punya uang kok ke sana, ini salah satunya untuk melengkapi. Kecuali sergap baca sholawat, yo ziarah ke makam Rasulullah. Ini hadisnya. Jadi bagi jenengan itu jangan minder, aku mau kapan, aku kayaknya waiso. Jangan putus asa. Banyak amalan-amalan yang menjadikan Rasulullah SAW itu sangat cinta kepada umatnya, yaitu dengan cara selalu bersolawat apa saja, mau solawat nariyah, mau solawat Jibril, mau solawat apalagi banyak kan, solawat banyak sekali solawat, baca itu ya bolak-balik. Ya paling mudah ya itu tadi yang cuma sholawat Jibril yang sudah di lagu itu enak. Sallallahu ala Muhammad. Rasanya itu kalau lagi susah, mikir butuh, bisa nangis. Saya, tapi nggak tahu untuk sampean. Kalau saya lagi banyak butuh banyak iki mengarep ini seorang ono kau sekondi bingung ya itu dan baca sholawat itu bisa nangis ya Allah bisa nangis saya tapi kalau jadi kan nggak tahu pengalaman sendiri
Nah, itu ya mudah baca itu. Kalau paling banyak ya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Enggak usah dilagu. Banyak itu puter sak menyang timbang bingung. Ya arep kerja, arep golek dhuwit ning ndi ora enek. Ya wis pelariannya dalam baca sholawat. Ya timbang ya kon bahasa Allah diundang wong kon kon nyupir. Saya ya alhamdulillah wis satu-satu entuk itu. Ya, itu. Jadi sholawat bacalah. Itu juga syafi'an yaumal qiyamah. Tapi bagi Anda yang punya kesempatan di sana, maka yang ke sana yaitu silahkan. Walaupun itu umroh, ya, walaupun umroh karena haji itu harus ada saatnya sampai hari ini sampai tahun 2050-an. Waduh, buka kapan nih. Nah, tapi ya kalau khususnya saya tidak bisa untukkan orang lain. Kalau saya kok masih kayaknya diberi kesempatan kok ke sana itu masih ada jalan. Kemarin saja hampir saja saya sudah dikasih koper mau berangkat. Nah, tapi hitung-hitungannya nggak jadi. Karena apa? Yaitu ke sana ada yang biayai, di sana suruh kerja jadi marbot. Nah, jadi atau jadi supir ya sapo tadi sudah semangat jadi sudah dikasih itu gagal. Ya udah kalau kemarin jadi ke sana ya mungkin saya di sana sampai ya 2 tahun 3 tahun itu ya sudahlah. Jadi itu hadisnya. Terus dalam hadis yang lain disampaikan juga Ani bin Umar ya saking sahabat Umar radhiyallahu anhuma radhiyallahu mungkin ridhoni sapa apa ridhoni sapa saking yo karone Ibnu Umar itu kenapa kok kenapa anhuma jadi 2 itu karena ada 2 putra daripada Ibnu Umar yang sama-sama meriwayatkan hadis itu biasa. Anak Nabi saat teman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam orang ketika sapa Kanjeng Nabi man hajjan man sapa baina wong hajjan ana haji sapa man bazarolan yo zaro kubri ing kuburan ingsun ba'da mauti sawise yo sawise yo sawise yo sedoku. Nah, Kanjeng Nabi masa mati. Ya saya pada mauti sawise yo aku ra ono sedo kana ana sapa yo wong sing zaro kaman kaya dene wong zaroni zaroh sapa man ingsun yaitu tile silaturahmi fi hayati ing dalem ya urip ingsun. Jadi wong yang mau ke sana kok mau ziarah ke kuburanku setelah aku meninggal, orang itu sepertinya ya dia itu adalah datang ke rumahku pada saat saya masih hidup. Luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan kita berharap kita dapat panggilan ke sana. Kita nggak usah ngoyo-yo, artinya yang penting keinginannya atau usaha kita itu semampu kita. Selebihnya yang nggak mungkin kelihatannya silakan saja. Untuk kepengin jangan sampai nggak kepengin haji, karena siapapun yang itu kadang-kadang Allah itu punyai jalan sendiri. Saya dulu itu begitu, saking kepengen haji ke mana ini ya. Akhirnya saya harus bekerja di Arab Saudi. Alhamdulillah 2 tahun di di Abha, daerah Yaman perbatasan, yang 2 tahun di Jeddah, ya di Rubuah, di depan Masjid Al-Sarbakli ya di Jeddah, di dekat Jawir Handasah. Ya, itu dulu ya udah lama banget ini. Kepengen ke sana sih. Ya, tapi belum ada kesempatan lagi. Nah, jadi
begitu ya, indahnya di sana. Cuma di sana itu ke pengalaman saya itu ya, plus minnya ada. Alhamdulillah bisa haji bahkan sampai 3 kali ya, karena 4 tahun, yang 1 tahun itu adalah penyesuaian ya, tahun keduanya saya yang menjadi adik saya, muhrimnya adik saya dari Abha ke Madinah dulu, ambil adik saya 2 perempuan. Nah, setelah itu baru ke Mekah, nah, terus nganter lagi ke Madinah, terus pulang. Jadi begitu. Nah, alhamdulillah yang keduanya saya manfaatkan untuk amanah. Jadi untuk duit haji, untuk duit. Tapi selama haji saya belum pernah ya hajinya itu enjoy saja. Pasti batuk. Makanya karena apa? Pakaian baru semua putih, mau dikumbah borat, wabluk. Biasanya itu bikin asma itu. Nah, di pengalaman di Arab Saudi saya itu tidak bisa membuat majelis. Itu tidak boleh karena memang di sana haram dan dilarang sekali. Saya pernah mengikuti majelis di sana. Ternyata benar, majelisnya isinya justru dari kalangan, walaupun itu Indonesia, itu dari kalangan jihadi, dari kalangan garis keras. Saya pernah ikut 2-3 kali. Itu pengajiannya itu provokator terus. Jadi isinya itu, nah saya kan di sana cuma mengikuti. Ustadz-ustadznya itu yang dianu adalah dalil-dalilnya itu bagaimana untuk perang, bagaimana untuk ini, wah kacau. Makanya dilarang karena memang begitu. Jadi alhamdulillah setelah ke Taiwan ya sampai hari ini bisa mengawal ya majelis-majelis yang ada khususnya adalah di Wahid. Alhamdulillah. Oke, mungkin itu kita lanjut dengan si marakama. Silakan inspirasikan masalah Anda, langsung aja Kak, kami akan membantu Anda. Silakan dimoderatori. Ayo. Moderatornya lagi dereng pampian, Bah. Kula awali nggih, Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nganu, Bah, Miftah saking Banyuwangi, Bah. Izin bertanya di luar tema nggih, Bah, nggih. Enggak apa-apa. Gini, Bah. Ini kan ada janda sama duda menikah, masing-masing membawa gawan. Gawan itu berupa anak juga harta. Gawan anak kali harta, Mbak. Yang ingin saya tanyakan itu ketika salah satu mungkin ya, Bah, kita kan nggak tahu ke depannya, mungkin dipanggil duluan kayak gitu. Masing-masing itu punya harta, misal warisan dari keluarga masing-masing, Mbah. Sanes bukan hasil dari kerja berdua sama mantan yang dahulu, mantan terdahulunya gitu, Pak. Ya. Warisan dari keluarga masing-masing, ngoten nggih, Pak. Misal tanah, ngoten nggih, Pak, nggih. Itu misalkan tanah itu apakah suami atau istrinya itu nanti jikalau ada salah satu yang mangkat duluan itu kebagian, ngoten, Pak. Itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, sebelum saya jawab masalah haroidnya, yaitu gawan anak itu adalah bukan muhrim. Kalau laki-laki perempuan. Nah, makanya gawan anak itu boleh dijodohin. Boleh. Jadi anak siji wadon, siji lanang dijodohkan, boleh. Jadi halal gitu. Nah, terus masalah warisan, harta itu kan ada gono dan gini, yaitu harta itu ada riwayatnya.
pada saat si perempuan menikah dengan laki-laki, dia punya apa? Laki-lakinya punya apa? Nah, itu harus dibagi. Ya, harus istilahnya pisah. Nah, itu. Terus harta yang dihasilkan selama dia itu bersama, itu punya apa? Ya, ada berapa? Itu dihitung. Jadi harta yang masing-masing bawaan itu adalah punya masing-masing. Terus bahwa harta yang bersama mencari itu adalah harta bersama. Semuanya ya jika salah satu meninggal atau jika salah satu pisah atau cerai itu harus dibagi rata. Bukan direm apa yang kawan tidak bisa dibagi. Ya yang banyak, yang tidak, ya tetap tergantung biyen duwe opo. Sekarang masih enggak. Nah, kalau yang masih berarti punya sendiri-sendiri. Kalau harta bersama mencarinya itu adalah harta bersama dan harus diparuh jadi loro. Kita tidak membicarakan yang cari itu perempuan atau yang cari laki-laki. Karena pemerintah itu akan menghitung harta bersama, yaitu pada saat dalam ikatan pernikahan. Jadi harus diparuh. Nah, separuh berat, karena itu bukan warisan. Nah, dari paruhannya, maka dari suami itu dapat bagian. Nah, itu ada di dalam Al-Quran. Walakum nisfuma taroka azwajukum dan sebagainya. Ilam yakun lahun walad. Jadi kalau tidak punya anak, itu separuh dari hartanya istri itu adalah untuk apa? Untuk suami. Nah, kalau istri, jika suaminya meninggal, maka seorang istri itu dapat bagian dari suaminya adalah 1/4. Dan kalau istilahnya tidak punya anak, artinya ya anak dari situ. Nah, makanya anak gawan itu yang nggak dapat dari yang meninggal tirine itu nggak dapat, karena yang dapat itu adalah bapaknya atau ibunya. Tuh ya, paham ya? Nah itu, jadi nggak dapat. Nah, tapi anak dari mereka itu dapat. Nah, kalau laki-laki kalau punya anak bersama ya dari anak itu, maka laki-lakinya hanya dapat 1/4. Kalau perempuan, maka perempuannya itu jadi istrinya itu dapat 1/8 kalau punya anak. Nah, anaknya dapat, ya anaknya dapat, ya anak dari bersama itu dapat. Nah gitu. Terus ya sudah begitu. Jadi tetap harus ada ya pembagian yang tepat. Nah, siapa yang membagi tepat? Ya paling tidak itu ya pemerintahan. Ya pemerintahan yang ada di situ. Itu ada pasti timnya. Ya, ada tim untuk membagi harta waris dari berapa dan sebagainya untuk siapa saja yang dapat itu ada di situ. Nah, kecuali memang dibagi sebelum meninggal, itu bukan harta waris. Nah, belum sebelum harta waris. Jadi, teman saya, jadi suami istri kok nikah belum meninggal, pada bersama-sama meninggal, hartanya dibagi 2 walaupun nggak cerai. Nah, terus akhirnya punya ibunya atau punya bapaknya dikasihkan ke anaknya, ya silakan sesuai dengan persetujuan. Wong itu punyaannya sendiri kok. Nah itu, dan boleh. Dan bapak
karena belum meninggal sudah dibagi, ya nggak dapat warisan. Ya, atau ibu juga nggak dapat warisan kalau sudah dibagi kok meninggal nggak dapat. Ya, dapat warisan itu kalau meninggal dan belum dibagi. Ya, belum dibagi. Jadi begitu. Paham betul jenengan? Karena Nggih, itu Pak, bukan, insyaallah paham, Pak. ya itu bukan harta waris. Ya, itu bukan harta waris. Waris itu kan harus ditinggal. Ya, ditinggal. Ini kadang-kadang sekarang ada anak-anak yang geblek-geblek gitu. Ngomong masih hidup bapak itu minta warisan, Pak. Saya minta warisan dari bapak. Loh, ya lucu. Wong bapak urung mati kok jaluk warisan. Ya umpama jaluk bagian, enggak apa-apa. Itu jaluk bagian, tapi awas itu bukan warisan. Ini yang sering kadang-kadang jadi masalah. Yang jadi masalah karena apa? Anak tidak sendiri, yang barat kadang-kadang atau siapa sudah minta bagian, kebetulan disayang, dikasih. Nanti kalau meninggal dia minta lagi karena apa? Kalau yang tahu ini bukan harta waris, jadi tidak bisa dikatakan warisan. Nah ini yang kadang-kadang jadi gegeran. Jadi hati-hati. Oke, mungkin itu. Oke, Pak, terima kasih. Monggo Bu MC dimoderatori. Yo, masih Monggo satu yang pertanyaan lain. sebelum. Monggo satu lagi Assalamualaikum yang mau. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iwamit. Jihad yo dengan Allahu Akbar, barakallah. kami Allah Akbar barakallah. Saya Siti Komsatun Pak dari Mawarwangi. Ini saya ingin bertanya dan dari pengalaman saya ya Pak. Kan dulu alhamdulillah udah pernah umroh waktu 2025 Pak. Tapi alhamdulillah dari situ saya waktu di sana itu pokoknya insya Allah saya nanti harus bisa haji dalam hati Pak ya, karena itu pokoknya sangat gimana ya Pak, kita itu sangat sedih banget rasanya, hati kita kepingin sekali ya ke sana lagi itu dengan haji Pak. Terus kayaknya semangat banget sebenarnya Pak, nyari uang yang banyak kan harus banyak uang kalau haji itu ya Pak. Tapi ternyata kadang-kadang itu gini Pak, kok terlalu banyak, terlalu mahal ya Pak kalau bisa haji. Terus hatiku gini, kalau umroh lagi aja lah gitu. Kalau haji koyoknya itu koyok susah ya Pak ya. Terus dalam hati kita itu umroh lagi aja lah. Itu perasaan yang itu salah apa enggak ya Pak? Karena itu koyoknya itu kalau haji itu terlalu berat Pak ya. Kalau umroh lagi. Terus yang kedua gini Pak, dari pengalaman saya kan, waktu tahun 2025 itu saya bersama Bunda Romlah kan kongres di Surabaya itu dengan muslimat lah, mewakili muslimat dari Taiwan. Terus di sana bertemu dengan mancanegara itu dari Arab Saudi juga itu. Ternyata sudah ada Bah itu jamaah itu Pak, muslimat dari Arab Saudi. Waktu itu kenalan juga. Terus habis kongres itu saya kan langsung umroh Bah, sama orang Arab Saudi itu di baik lah saya itu Bah. Mau kepinginnya ketemukan dengan jamaah-jamaah di sana, saking terima kasihnya, saking udah ketemu di kongres itu baik-baik banget Bah. Sebenarnya itu saya mau diketemui, tapi karena saya itu kan orang apa sih, saya itu orang awam, nggak ngerti apa-apa ya Bah ya, kayaknya malu banget. Jadinya saya di sana itu nggak mau menghubungi Bah. Sebenarnya ada Bah, sudah ada jamaah di sana itu Pak, muslimat Pak. Terus dia itu juga menunggu saya mau dijemput, mau ketemuan jamaah muslimat itu di sana, tapi saya sangat malu Bah waktu itu Pak. Gitu aja dari saya. Terima kasih atas jawabannya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi, alhamdulillah pengalamannya bagus, baik. Ya, untuk niat umroh lagi baik. Untuk niat haji kelihatannya karena itu adalah hukumnya adalah wajib, maka niat untuk haji tetap harus wajib hukumnya. Ya, wajib. Walaupun istilahnya tidak tahu kesampaian atau tidak, yang penting jangan sampai tidak niat haji, siapapun orang Islam. Karena
Apa? Karena ada satu hadis, barang siapa yang sudah atau ya belum tidak ingin haji, ya, tidak ingin haji, tidak ingin kepengen haji, itu dipersilahkan untuk meninggal atau mati dengan Nasrani, cara Nasrani atau cara Yahudi. Wah, bahaya kan? Bahaya. Ya mau modalnya mesti jeda niat, wes aku kepengen bukapan, niat haji, udah beres. Jadi bagi jenengan itu, wah, aku berarti kon milih apa Nasrani apa ya, kalau nggak punya niat ya salah. Makanya tetap aja niat. Nah, bagi yang mampu menabung, jangan hanya sekedar niat toh, tabunglah, menabunglah. Wis piro nabung. Nek wis cukup nggo nyicil daftar, umpama antriannya itu berapa, lah masalah, duit era hilang kok. Ya, walaupun nanti kalau meninggal sebelum ini tetap nanti anaknya atau warisannya yang apa ahli warisnya yang Bisa diwariskan nggih Pak nggih. Jadi nggak sia-sia nggih Pak nggih. sia-sia. Tapi jangan sampai satu, artinya tidak mau berhaji, tapi hanya cukup, merasa cukup dengan umroh. Ini bahaya. Berarti mereka itu membalik hukum, seolah-olah mewajibkan umroh dan tidak tidak mewajibkan haji. Ya ini kan berarti orang yang Nggak pengen wisata Pak niku. Dolan. Jadi cuma niat bagi yang mereka, dan itu nanti akan terpecah sendiri dengan bukti niat itu adalah bagaimana. Nah, bagi mereka yang mampu menabung tabunglah, nggak harus dibuang, harus ditabung di celengan ya ora apa-apa. Nah, tapi nanti tahun 2027 nanti risiko, ya, kalau nggak cepat-cepat karena apa? Karena ada pemotongan 3 di belakang. Ya, tapi enggak sih. Ya kayaknya ya enggak, tetap enggak bahaya. Cuma kalau lama ya kok tidak istilahnya tidak diambil, itu risikonya itu. Ya tetaplah silahkan saja ya. Jangan sampai putus niat untuk berhaji. Bagi yang tidak mungkin, Allah tidak menutup kemungkinan, pasti ada dilalah kok. Itu dilalah ada aja kalau memang Allah sudah memanggil, gampang itu. Nah, itu jadi yang penting jangan sampai tidak niat berhaji. Umroh bolak-balik silakan ya, tapi ya jangan sampai hanya jangan niat umroh tok wis aku cukup timbang haji suwi. Nah harusnya begini, harusnya jenengan daftar dulu. Yang bagus itu jenengan daftar dulu. Kan biasanya daftar berapa? Ya, 25 Pak dapat porsi Pak. Nah iya 25. Nah nanti kurangannya nambahi. Nah setelah dapat 25 biarkan uang itu. Dan jenengan kok kangen kepengen ke sana umroh, silakan. Jadi boleh ke sana. Ya, karena apa? Karena manis tata'a ilaihi sabila itu bukan berlaku untuk orang siapapun. Ya orang kaya belum tentu dia itu mampu ke sana. Wong duitnya akeh tapi dia itu sekarat ya ora oleh. Ya, atau mungkin dia itu ya alangannya banyak aja walaupun dia itu umpama sekarang ini nggak tahu untuk haji sekarang ini terkendala enggak dengan perang. Kalau terkendala ya itu berarti ya tidak masuk dalam man istata'a ilaihi sabila. Karena Israel ini kelihatannya kan sudah mau kalah, tapi jadi mau kalah ini yo kadang-kadang nekat. Saya malah kadang-kadang agak mikir, ya Israel itu siji jenengane yo
orang usah dia kan sudah mau mati kalau ibaratnya itu. Udah tembak aja kapal terbang yang bawa jamaah haji, geger. Ya dia mati. Enggak apa-apa juga dia itu pasti mudah mau kalah. Nah ini bahayanya itu kalau dia nekat. Untuk hari ini kalau menurut saya, waduh, ya hati-hati. Mudah-mudahan sih aman. Ya mudah-mudahan sih aman. Tapi yang namanya orang kafir, apalagi orang yang tidak mengakui Islam, tidak mengakui Nabi Muhammad, itu kadang-kadang sudah nekat. Nah, inilah peristiwa yang akan kita lihat ke depannya bagaimana nasib Israel dan AS, Amerika Serikat ini. Karena itu orang-orang itu kalau ibaratnya bocah dolan itu yo apa namanya teman yang nakal itu nakal. Kalau apa meski dalam kehidupan biasa ya dia itu memang preman, jadi preman negoro. Jadi karuan. Dah mudah-mudahan aja lah ya. Jangan, saya hanya pesan dan saya dipesenin dari ya guru-guru saya begitu. Dan alhamdulillah ya walaupun dengan cara apapun ya saya alhamdulillah sudah pernah haji bahkan 3 kali. Masalah mabrur atau enggak, masya Allah saya tidak apa namanya wis bola kayak surat jelas juga. Tapi yang jelas itu sudah pernah, dan bahkan karena saya di sana adalah sambil bekerja, maka saya hajinya tidak dinamai haji fadholi, bukan haji osasi, bukan haji itu 5, bukan haji apapun, tapi saya hajinya adalah haji kampret. Mesti bingung apa itu kampret. Halo. Pernah TKI, sekarang bekerja di sama Kampret itu itu Pak VVIP. Kampret itu bahasa Cilacap. Ambi, embret, berarti sambil kerja kampret. Nah, Kampret. ini tak promosikan guys. Mungkin tinggal lo bah, mungkin dipanggil kaji kampret kalau ngoten pripun. Saya lagi ketemu gitu. Ya silakan yang saya itu kan anu kan udah kaji kampret. Oh ramah masalah. Malas jadi Khalif tu'raf. Ya Khalif, berbedalah kamu. Tu'rafu maka akan dikenal. Nah kan begitu. Jadi saya itu harus beda. Aku mungkin bul ala zamzam fatu'raf. Kencingin air zam-zam maka kamu akan terkenal. Ya ini tadi apa-apa diundang kaji kampret ya masalah. Nah, yang penting kan haji. Ya justru itu untuk nutupin gajian saya itu ismen waktu kaji kampret. Embret itu bahasa mana? Bahasa Jawa Timur ada nggak embret? Embret betul nanti mireng bang. Nah, namanya ya hanya di Banyumas. Tapi Banyumas itu adalah justru ini peninggalan dari Inggris. Itu bahasa Inggris. I am itu saya. Bread apa bread? Roti. Berarti saya ingin makan roti. Maka I'm bread itu adalah karena saya kepingin makan roti, maka saya harus bekerja. I am bread. I want bread. Temennya nggak orang tinggal ayam bread aja. Dan bismillahirrahmanirrahim. Cukup kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Iwamit sehat yo dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan Allah berbarokallah. Alhamdulillah menyentuh 117 ini saya lihat tadi, sekarang 115. Insya Allah ayo kita bentuk, kita lanjutkan perjuangan ini dengan memperkuat yadullahi faqal jamaah. Ya yadullahi faqal jamaah ini bukan apa sembarang kekuatan, jelas kita tidak tahu untuk nantinya Iwamit sebesar apa kita tidak tahu. Yang penting ayo kita lihat hari ini Iwamit sudah jadi mungkin sorotan teman-teman yang ada di Taiwan, dan bahkan sudah dikenal di berbagai ya kalangan. Kita hanya meneruskan saja, teruskan, ayo pasti tidak ada yang sia-sia. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Kita itu bermajelis di sini adalah hal yang luar biasa sekali.
Ya walaupun kita mungkin ya terpaksa memaksakan diri, tidak penting. Tapi yang terpenting adalah hanya dengan bermajelis kita berwatawasobil hak, watawasobil sobat. Tanpa majelis, angel. Udah gitu aja. Udah saya jelaskan. Boleh balik masuk akal. Ya, ngomong bong mocokno dalil mocokno Quran. Ya tatap muka sing maca Quran diarani gendeng. Iya itu. Ya sudah, ini diantara jenengan itu mungkin ada ketemu saya karena saya senang dalil langsung bu berhenti bu. Allah Ta'ala fil Quran Karim wal asri innal insana lafi khusrin illa. Nah, kira-kira setelah selesai saya baca kayak gitu, jenengan dalam pikiran apa? Habis anu ya. Dan Apa? Edan. Iya, padahal bukan yang tak bacakan. Isa aja bisa dikandani edan. Gara-gara apa? Gara-gara tidak di majelis. Tapi di sini ada yang ngomongin Pak Misbah edan, titono. Bar Senin mesti Poso. so. Lah niku nembe niku mbok kula niku ngatur ngoten ta. Napa piye? Lah niku wau edan niku terase. Lah iya. Jadi pasti itu walaupun yang dibaca Quran dan edan tapi orang dalam majelis tidak. Makanya inilah pentingnya bermajelis. Hukumnya apa? Kalau saya katakan wajib. Kok bisa wajib? Ya, karena ada dasarnya. Kita watawassobil haq watawassobil sabr, mengingatkan orang lain itu dianjurkan dan ini adalah satu kewajiban. Tapi tidak bisa dilakukan kecuali dengan majelis. Maka ini adalah secara usul fikih itu masuk di dalam kategori peristiwa wudhu. Wudhu yang wajib dibasuh itu adalah sikut sampai jari jemari. Apakah kita atau mungkin kaki hanya sampai ntondo ngerti ya, mata kaki. Nah itu yang wajib. Apakah kita hanya akan membasuh entok digeret singanu ojo keduburan atau ojo keduburan pas sikote. Apakah begitu? Tidak mungkin. Pasti harus. Kalau kita mau membasuh sikut, kita harus membasuh yang lebih atas atau yang lebih atas dari mata kaki. Ini adalah mana yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Ya, sesuatu yang dilakukan untuk melakukan wajib kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya jadi wajib. Ini kita melakukan al-watawassabilah tanpa bermajelis sulit. Walaupun awalnya majelis ini bukan wajib, tapi jadi wajib. Karena apa? Tanpa ini sulit. Ya kan begitu. Oke. Jadi begitu ya. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan. Ayo slogannya kita ramaikan lagi. Majelis ini, Iwami Ton R, tidak akan kemana-mana. Kalau bukan kita, Siapa lagi? siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan lagi? Kapan lagi? Waalaikumsalam Bu Siti Fatimah, waktunya sudah lewat. Nggih, monggo lanjut. Ya nanti Doanya apa? apa itu doa ada yang ada yang sakit. Maksudnya mau minta doa niki Bu Miftah, bapaknya Ibu Emi meninggal. Minta doa Fatihahnya sekalian. Oke. Ya, kita langsung di dalam doanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sayyidil awwalin wal akhirin radhiyallahu ta'ala anhu sayyidina rasulillah. Alhamdulillah. Hamdan syafirin, hamdan syakirin, hamdan aimin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukaffir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatika, abwaaba fadlika, abwaaba ilmika, abwaaba rizqika wahdina فإن الظالم علمنا فإن جاهل. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا مباركا. اللهم بلغ وأوصل هذا الدعاء ya Allah. Khususan untuk siapa? Pak Bapak Somondimun bin
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ij'al kubrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kubrahu hufratan min hafratin niran. Allahumma ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadzal majlis iwami tan'ir majlis imam iwami tan'ir majlisan mubarakah majlisan ma'murah majlisan nafi'ah. Allahumma a'izil islam Allahumma a'izil islam bi barakati majlis iwamit on air rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik fi umrina Allahumma barik fi rizqina Allahumma barik fi kulli halina ya Allah. Rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim alaina ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan ya kan nasta'in ihdinas siratal mustaqim Sekian, kurang lebih dari maaf. Afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.